Kampus di Hong Kong menemukan teknologi artificial intelligence yang dapat memungkinkan mengontrol sekelompok mikro robot. Jadi ini akan bisa berguna untuk mengendalikan mikro robot di dalam tubuh manusia. Jadi ini mungkin terinspirasi dari lebah ya, seperti yang dituliskan di situsnya. Jadi lebah kan dikenal sebagai binatang yang dapat berkomunikasi dengan kawanannya untuk bisa berkoordinasi untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu sebagai suatu kelompok. Jadi ketika mereka menghadapi hambatan, mereka bisa bekerja sama. Nah, jadi sekelompok ilmuwan di Chinese University of Hong Kong mengembangkan sistem navigasi berbasis kecerdasan buatan untuk dapat membuat jutaan mikrorobot bertindak seperti kawanan lebah. Jadi mereka bisa secara otonom menyesuaikan sendiri gerakan-gerakan mereka dan membagi dirinya untuk menghadapi perubahan lingkungan. Misalnya ketika menghadapi hambatan di dalam tubuh manusia. Jadi selama ini mikrorobot kan dianggap sebagai salah satu wahana untuk bisa memberikan obat secara tertarget di dalam tubuh manusia, terutama di daerah-daerah yang sempit atau sulit dijangkau. Karena keterbatasan kapasitas dan fungsi dari masing-masing mikrorobot, maka mereka harus bekerja sama. Ribuan bahkan jutaan mikrorobot perlu bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Sehingga ini butuh pengendali gitu dan biasanya dikendalikan oleh magnet atau elektromagnet dari luar tubuh manusia. Namun ketika berhadapan dengan masalah yang rumit atau hambatan-hambatan di dalam tubuh manusia, misalnya ketika ada cairan yang dengan perbedaan karakter atau adanya belokan-belokan dalam saluran tubuh atau ada percabangan-percabangan, ini akan membuatnya sulit untuk dikendalikan secara manual, sehingga bisa jadi tugasnya tidak akan terselesaikan dengan baik. Jadi ini penjelasan dari kampus di Hong Kong tadi. Jadi yang di nomor 1 kita bisa lihat itu bagaimana bisa dikendalikan untuk membentuk formasi tertentu. Lalu nomor 2 bisa menyesuaikan dengan tempat, merubah bentuk, merubah susunan, bisa memanjangkan diri. Jadi bisa mengikuti jalur yang ada, lalu bisa berubah bentuknya untuk bisa menyiapkan diri untuk mengangkut barang, dan nomor 4 bisa akhirnya mengangkut suatu molekul atau barang kecil ya untuk diantar ke suatu tempat sebagai kargo. Bisa juga itu supaya bisa lebih fleksibel ya tentu harus bisa berkontraksi, memanjang, memendek dan seterusnya dengan kecepatan yang cukup baik supaya bisa sampai dengan cepat ke tujuan. Jadi bisa juga mengatur kerapatannya untuk membawa molekul-molekul yang kecil yang mungkin tidak bisa muat kalau susunannya masih rapat. Jadi harus bisa juga mengatur kepadatan mikrorobotnya itu sendiri supaya lebih fleksibel. Jadi timnya salah satu profesor dengan profesor lain dari departemen yang berbeda mengembangkan sistem AI yang dapat mengotomasikan melalui teknik deep learning yang berdasarkan data dari bertahun-tahun penelitian mengenai navigasi mikrorobot. Teknologi ini mendasarkan keputusan mereka dari data-data ultrasound USG atau ronsen dengan fluoroskopi untuk bisa mendeteksi hambatan apa yang ada dalam tubuh manusia dan merancangkan kira-kira nanti akan melakukan gerakan apa. Sehingga seperti yang kita bisa lihat kalau di gambar ini, di video ini kita bisa lihat kecepatannya ini udah disetel dikalikan 10. Lihat ya, bisa memanjang, bisa mengikuti jalur. Jadi gerakannya dikontrolnya real time. Jadi ketika ada sedikit perubahan dilaporkan dan akhirnya dapat dilakukan perubahan. Jadi bisa dibilang ini secara otomatis gitu.
Jadi bahkan dia bisa memanjang memendek sesuai kebutuhan di lokasinya tadi. Jadi tidak terlihat ada menabrak hambatan yang disiapkan, jadi bisa berbelok-belok dengan pengendalian yang cukup presisi. Jadi teknik ini juga bisa menggunakan magnet atau elektromagnet untuk mengendalikan sekumpulan mikrorobot tadi, dan juga membantu untuk mengkonfigurasi bentuk atau kepadatan dari mikrorobot tadi untuk dapat menyukseskan misinya. Jadi kegunaan dan kepercayaan terhadap mikrorobot AI navigation system ini diuji pada plasenta buatan yang meniru kerumitan jaringan pembuluh darah di plasenta, sehingga mungkin bisa melatih untuk menghadapi apa yang akan dihadapi. Jadi ini videonya dari mereka, bagaimana bisa berlatih dalam simulasi meniru plasenta. Dibantu dengan pengendalian secara manual. Seperti itu.